Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SR mengklaim sebagai pilihan Prabowo. Pembangunan itu tidak bisa kita pisahkan antara pembangunan yang kita laksanakan di provinsi dengan pembangunan yang ada di pusat. Saya minta satu aja, jangan dua ya. Satu aja. Program Bapak yang sinkron dengan nawacita, astacita dari Bapak Prabowo, dan seperti apa Anda akan lakukan dengan inovasinya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Digunakan? Cukup. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Sekarang? Ya. Silakan jawab. Baik, saya akan jawab. Satu adalah bicara tentang infrastruktur. Ya, di dalam programnya Pak Prabowo itu sama dengan program yang ada. Jadi bagaimana kita mengkolaborasi antara program yang diturunkan oleh Pak Prabowo dan harus dijemput oleh program yang ada di sini. Ya, tuh. Kalau Pak Rusami minta 2. Jangan satu aja. Silakan Saya dijawab. boleh nggak 2? Dijawab. Satu aja saya Oke. minta. Silakan dijawab. Jadi saya akan menjawab 2. Satu itu adalah bagaimana program mengentaskan kemiskinan, yang kedua infrastruktur. Nah, mengentaskan kemiskinan ya jelas satu bagaimana kita menghilirisasi ya sumber daya, sekaligus bagaimana menghilirisasi pertanian. Ya sekarang Pak Prabowo sudah konsen dengan sumber pangan. Maka saya akan melakukan hilirisasi pertanian. Ya, yang kedua adalah menyangkut masalah nelayan. Saya juga akan, karena pertanian yang arti luas, nelayan juga akan bagian dari pertanian. Maka kita akan memberikan hilirisasi. Banyak kostori tapi tidak dimanfaatkan, maka saya akan memanfaatkan nanti. Jadi kira-kira 2 Pak, bukan 1. Mohon maaf. Ya. Waktunya sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Kalau untuk menghilangkan kemiskinan, maka kita buka di astacita yang ke-6 Bapak Prabowo. Apa dia katakan? Membangun dari desa dan dari bawah untuk meningkatkan perekonomian serta menghilangkan kemiskinan. Nah, itulah yang kemudian saya programkan. Kalau program unggulannya 1 ini, siapkan 500 juta per desa, per kelurahan untuk mengentaskan kemiskinan tadi. Jadi dia harus betul-betul selaras. Dia harus sejalan. Kalau yang Bapak sebutkan tadi misalnya hilirisasi, itu di astacita yang ke-4. Coba kita buka di sana. Dia bukan, kalau astacita yang kedua itu dia lebih jelaskan lagi bagaimana kita bisa swasembada pangan, swasembada energi, kemudian pengelolaan sumber daya air, serta bagaimana ekonomi yang kemudian dikembangkan. Itu harus jelas Pak. Karena dari 8 astacita tadi itu harus betul-betul dia sinkron. Mohon maaf, kita bagaimana menuangkan di dalam RPJMD kita. Karena mohon maaf, tidak semudah itu saja kita programkan 1 triliun untuk kepulauan. Bagaimana caranya untuk kita memasang anggaran-anggaran tersebut. Nah di sisi lain, tata acuran penganggaran apa semua itu pasti ada Pak. Kira-kira bagaimana tolok ukurnya. Kalau hanya langsung masang seperti itu saja, bisa jadi akan lebih, bisa jadi akan kurang, atau mungkin tidak cukup. Karena apa? Berdasarkan kebutuhan dan tata aturan penganggarannya. Sehingga alhamdulillah kalau kita bicara tadi astacita, harus betul-betul dia sinkron, dia sejalan. Kita tidak pernah ragu dengan penganggarannya. Karena apa? Selama dia sejalan, uang itu pasti akan tersedia dari pusat. Waktunya sudah habis. Persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Ya baik. Ya, kalau kita bicara tentang penganggaran, ya terus terang saja. Coba kita lihat yang terdahulu dulu. Kadang-kadang tidak ada dalam anggaran tapi ada bentuk fisiknya. Artinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Apalagi sekarang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tentara, saya juga tentara Pak. Nah, jadi insya Allah pasti akan terrealisasi. Ya, yang kedua, ya apa yang harus kita ini sekarang ini ya
kita harus fokus tentang bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang inovasi ya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, oleh karena itu ya dengan hilirisasi pertanian, maka mau tidak mau ke depan kita akan jadi swasembada, dan itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ya, di Merauke ada 1 juta. Ya, 1 juta lahan yang dibuka untuk apa? Untuk swadaya pangan. Makanya kita tangkap di sini. Ya, kita tangkap untuk apa? Agar nantinya kita juga bisa swasembada pangan. Jangan hanya cuma berpikir tambang saja. Ya, jadi itu kira-kira, sehingga saya merasa bahwa dengan adanya program yang ada dari pusat, maka pasti akan kita tangkap. Itu kira-kira, dan saya yakin pasti nanti akan keren. Insya Allah keren itu. Waktu sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.